Hai, kenalin, kami mahasiswa BSI yang sedang membuat proyek video implementasi MKWK berbasis kemanusiaan, berjudul Survei Perilaku Merokok bagi Pelajar Sekolah Dasar di Kota Depok. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Andrean, Denny Wahyudi, Maulana Hadiana, Alif Al-Mutzakir, dan Ade Kurniawan. Proyek kami ini merupakan tugas untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Depok. Kenapa kami memilih tema ini? Yuk tonton sampai habis. Tahukah kamu, persentase perokok aktif di Indonesia terus meningkat, khususnya di kalangan remaja. Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan mengungkapkan, saat ini jumlah perokok aktif di Indonesia menjadi yang terbanyak ketiga di dunia, setelah Tiongkok dan India. Merokok merupakan kebiasaan yang memiliki dampak negatif yang sangat serius terhadap kesehatan. Asap rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia berbahaya, termasuk tar, nikotin, dan karbon monoksida, yang dapat merusak organ-organ vital dalam tubuh. Pada anak-anak dan remaja, merokok dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan organ, terutama paru-paru dan otak. Mereka yang mulai merokok di usia dini lebih berisiko mengembangkan penyakit kronis seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan di kemudian hari. Maka dari itu, kami berlima sepakat untuk membuat proyek kemanusiaan ini. Untuk dapat melakukan pencegahan, tentunya banyak ragam cara dilakukan. Namun kita tidak akan tahu berapa banyak dan mencegahnya seperti apa, jika tidak melakukan survei-survei ke sekolah. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah sekota Depok untuk melaksanakan survei tersebut, kemudian menentukan waktu dan kapan survei akan dilaksanakan. Ya, untuk kegiatan hari ini kita melakukan sosialisasi survei perilaku merokok pada sekolah dasar negeri di Kota Depok. Jadi sasaran dari kegiatan hari ini yang pertama adalah ada 63 kepala sekolah ya maupun mungkin perwakilan dari sekolah yang kita hadirkan. Kemudian juga petugas puskesmas yang nanti akan melakukan survei perilaku merokok kepada 63 sekolah tersebut ya. Ya, pelajar ini kan usia yang rentan ya. Kenapa kita melakukan di SD? Ya karena remaja itu dimulai dari anak SD. Umur 10 tahun ini kan usia-usia sekolah dasar. Jadi karena berdasarkan survei, berdasarkan SKI yang kemarin survei kesehatan Indonesia yang sudah dirilis ya, SKI tahun 2023, ini terjadi peningkatan ya dari persentase pertama kali merokok pada anak usia di atas 10 tahun ya, sehingga kita perlu untuk menyasar anak SD kelas 4, 5, 6 yang rata-rata memang usianya 10 tahun ke atas. Dengan adanya kegiatan ini, apa sih pendapat para kepala sekolah yang hadir dalam kegiatan sosialisasi survei perilaku merokok bagi pelajar sekolah dasar? Baik, untuk kegiatan hari ini sangat bagus ya, karena kita sudah jadi mengetahui banyak apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Kedepannya saya sebagai kepala sekolah akan memberikan pengetahuan kepada warga sekolah, terutama guru, penjaga sekolah untuk tidak merokok di lingkungan sekolah ya, karena memang itu dilarang dan sudah diatur oleh Perda di Kota Depok. Kemudian untuk anak-anak juga saya akan sampaikan, akan kampanyekan bahwa akan bahaya rokok tersebut, apalagi untuk anak-anak. Dengan adanya survei yang jelas kami bisa mengakomodir, bisa melihat sampai mana keadaan siswa kami di sekolah, dan mudah-mudahan bisa juga membantu kami untuk mengetahui sampai mana sih pengetahuan anak-anak dan apa yang sudah mereka lakukan dalam apa yang mereka kenal tentang rokok. Setelah menentukan waktu survei, kami kemudian memilih satu sampel sekolah yang akan dikunjungi. Dan terpilihlah SDN Curug 2 di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis. Ada sekitar 60 pelajar kelas 4 sampai kelas 6 yang disurvei langsung oleh Dinas Kesehatan dibantu tenaga Puskesmas Cimanggis. Adapun pemeriksaan atau screening yang dilakukan dengan alat CO analyzer untuk mendeteksi kadar karbon monoksida pada paru-paru. Selain itu, juga dilakukan wawancara langsung kepada siswa.
Pertanyaan yang disampaikan terkait karakteristik responden, karakteristik orang tua, perilaku merokok, pengetahuan tentang rokok dan sumber paparan perilaku merokok. Screening yang dilakukan di 63 sekolah dasar ini ditemukan sebanyak 3% yang merokok setiap hari. Pak, di rumah nggak ngerokok berarti ya? Ngerokok. Kamu nggak ngerokok ya? Terus kamu kalau ngeliat orang ngerokok gimana? Menghindar. Terus tanggapan kamu kalau untuk orang ngerokok gimana? Rokok. Pernah kapan tuh ngerokoknya? Oh, baru kemarin ngerokoknya. Kenapa ngerokok? Pengen nyobain aja. Itu nyobain aja karena diajak atau karena keinginan sendiri? Oh, diajak sama teman. Kayak gitu. Terus rasanya gimana harus ngerokok? Gak enak. Mau lagi nggak ngerokok? Oh, nggak mau lagi, bagus. Dengan adanya screening ini, yang dilakukan dapat memberikan pemahaman lebih kepada siswa terkait bahaya merokok. Selain itu juga mencegah adanya perokok pemula. Dan intervensi selanjutnya yang akan dilakukan guna mencegah perilaku merokok pada remaja agar tidak semakin besar.